Halo, apa kabar semuanya? Saya Living, jumpa lagi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun Anda yang di luar Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, di bulan Juni ini adalah bulan anak-anak sekolah, baik itu TK, SD, SMP, dan SMA sedang berjuang menghadapi tes akhir untuk melangkah ke kelas berikutnya. Ada juga yang telah menyelesaikan ujian akhir dan sedang menunggu pengumuman tanda kelulusan. Dan kita bisa lihat begitu antusias dan semangat mereka dalam belajar untuk mendapat hasil yang terbaik. Karena setelah mendapat hasil akhir ini, mereka juga mendapat waktu untuk berlibur, untuk jeda masuk ke kelas yang lebih tinggi. Nah, biasanya di hari libur ini sebagai tanda kasih dari orang tua ke anak yang telah mendapat hasil akhir, baik yang mereka yang naik kelas ataupun yang lulus dengan hasil yang memuaskan, ataupun biasanya mereka sudah merencanakan untuk berlibur ke luar kota atau ke tempat wisata, ataupun memberi hadiah sebagai tanda kasih orang tua ke anak atas prestasi yang didapatkan. Sudahkah Anda mendapat kasih itu? Kasih yang ceroboh, inilah tema renungan yang sebentar Pastor Ya'aruf Harefa akan menyampaikan untuk kita semua. Namun sebelumnya rekan saya Yosi bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu ya. Tetap stay di channel ini. God bless you. Kita mau lebih lagi rayakan kasih setianya. Mari kita mau masuk di hadiratnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk di hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan. Mari bersuka cita, cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati Yes Tuhan, jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat mari angkat tangan kita, dan tangan pun terangkat. Yes, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari kita mau masuk di hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat-Mu nyata Tuhan dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan
kita menikmati musik. Yes Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan. Dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari lebih lagi katakan, saat hati dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, semangat ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa datang kembali ke rumah Tuhan. Kita beribadah bersama-sama ya. Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah sempat disinggung bahwa kita sudah memasuki pertengahan 2023 ya. Tidak terasa perjalanan 5 bulan yang mungkin banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi jika kita masih ada sampai titik ini, saya percaya bahwa itu adalah berkat kebaikan Tuhan bagi kita semua. Dan mari kita terus bersyukur dan menikmati berkat Tuhan yang masih kita bisa rasakan sampai saat ini. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai khotbah saya pada hari ini dengan tema reckless love ya, atau kasih yang ceroboh. Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa menebak? Iya, gambar yang ada di belakang saya. Ini kira-kira gambar apa nih? Nanti yang tahu bisa dapat hadiah dari Pak Doni gitu. Ada yang tahu? Ya, betul sekali ya. Ini adalah logo atau lambang baru dari ibu kota negara kita yang beberapa waktu lalu Presiden Jokowi baru meresmikannya ya. Nah, menurut pernyataan dari Presiden Jokowi, logo atau lambang negara ini terinspirasi dari pohon hayat ya. Saya sendiri juga belum pernah melihat secara nyata pohon hayat itu seperti apa. Tetapi menurut beliau, logo negara ibu kota negara yang baru adalah terinspirasi dari pohon hayat. Dan juga nantinya ibu kota negara akan diganti dengan namanya Nusantara ya. Jadi dari ibu kota yang lama nanti akan diganti namanya menjadi ibu kota yang baru, yaitu Nusantara. Nah, biasanya di tempat saya dan mungkin juga di tempat Bapak Ibu, kalau ganti nama itu ada tujuannya ya. Jadi keponakan saya pernah masih kecil karena sakit-sakitan, terus orang tua berpikir bahwa namanya ini terlalu berat buat dia pikul nih. Nah, akhirnya namanya diganti gitu. Tetapi entah bagaimana ya, terkadang bisa sembuh ya anaknya yang lagi sakit. Tapi kita percaya ya, jika ada kesehatan itu semua berasal dari Tuhan. Tetapi ketika seseorang diganti namanya, pasti ada tujuan ya orang tua kenapa ganti nama anaknya ya. Yaitu supaya anaknya itu lebih baik. Banyak orang-orang juga yang setelah dewasa bahkan ganti nama Bapak Ibu.
Misalnya ya artis Agnes Monica tuh, ganti nama jadi Agnes Mo biar lebih go internasional. Nah, negara kita juga akan ganti nama ibu kotanya yaitu Nusantara. Nah, dari pernyataan Jokowi, dia mengatakan bahwa ganti nama ini bukan karena ganti tempat nanti ibu kota, tetapi juga ada harapan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih maju ya. Dan kita semua pasti mendukung dalam doa, semoga apa yang diharapkan oleh Jokowi dengan ganti nama ibu kota menjadi kenyataan. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu, berbicara tentang ganti nama, di Alkitab juga kita bisa menemukan banyak orang-orang yang Tuhan pakai, tetapi Tuhan mengganti nama mereka. Misalnya kalau di dalam perjanjian lama ada Abram, yang kemudian diganti namanya menjadi Abraham. Yang nantinya beliau ini menjadi bapak orang beriman. Kemudian ada Yakub ya, yang namanya diganti menjadi Israel. Di mana nanti mereka ini adalah menjadi nenek moyang dari bangsa Israel. Nah, kalau di dalam perjanjian baru ada juga murid Yesus, di mana Yesus mengganti namanya, yaitu Simon. Kemudian diubah namanya oleh Tuhan Yesus menjadi Petrus. Nah, Bapak Ibu, nama Petrus ini sering sekali diartikan sebagai batu karang. Ya, jadi saya yakin bahwa ketika Tuhan Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus, pasti dia juga mengharapkan bahwa Petrus ini akan menjadi murid yang tangguh, tidak tergoyahkan. Namun Bapak Ibu, jika mungkin hari ini Petrus bisa bicara kepada kita, dia mungkin akan berkata kepada kita bahwa dia bukan batu karang, tetapi lebih tepatnya batu kerikil. Karena ternyata Bapak Ibu, realita kehidupan yang Petrus jalani sangat jauh dari definisi batu karang yang sesungguhnya. Istilah batu karang itu selalu identik dengan keteguhan hati. Dengan hati yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun, ada angin badai, batu karang itu tidak akan goyah. Tetapi Petrus, sang batu karang, justru jauh dari definisi dari batu karang tersebut. Justru kalau kita melihat seluruh kehidupan Petrus, kita dapat mengatakan bahwa Petrus bukanlah batu karang yang teguh, tetapi justru Petrus adalah batu karang yang ceroboh. Petrus adalah seorang penjala ikan ya, yang kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Dan dari kisah yang dicatat di dalam Injil Bapak Ibu, Petrus adalah salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga ia juga sering mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Yesus. Dia bukan hanya mendengar ajaran, melihat mukjizat, dia bahkan mengalami sendiri mukjizat secara pribadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Paling enggak ada 2 mukjizat yang Petrus alami secara langsung ya. Yang pertama itu ibu mertuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, semoga pernah baca ya di dalam Injil. Dan yang kedua, Petrus ngalamin mukjizat saat dia disuruh oleh Tuhan Yesus untuk ngambil koin di mulut ikan. Saat itu mereka lagi disuruh untuk bayar pajak. Dan Yesus suruh dia untuk pergi nangkap ikan. Dan ikan yang pertama nanti akan buka mulutnya dan kemudian ambil koin di dalamnya. Dan pakai itu untuk membayar pajak mereka. Selain itu Petrus juga mengalami banyak peristiwa-peristiwa secara pribadi ikut Tuhan. Dia adalah murid yang begitu dekat dengan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun demikian, Petrus juga memiliki sifat yang suka bertindak secara spontan ya. Jadi mungkin saking semangatnya ikut Tuhan itu, jadi semangatnya sangat menggebu-gebu sekali. Sehingga ia suka sekali bertindak tanpa berpikir, bertindak ceroboh. Saat Yesus berjalan di atas air, dia juga pengen berjalan di atas air. Makanya dia minta sama Tuhan Yesus, Tuhan aku pengen juga berjalan di atas air seperti engkau. Dan kemudian dia lompat ke air dan seketika dia bisa berjalan di atas air.
Walaupun setelah itu imannya goyah dan dia hampir tenggelam ya. Saat Yesus umumkan penderitaannya, Petrus lagi-lagi ikut-ikutan. Oh, aku akan ikut menderita dengan Yesus juga nih. Jadi dia suka ngomong ceplos-ceplos tanpa berpikir dulu nih. Saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti murid-murid akan meninggalkan dia, Petrus bilang, enggak, aku enggak akan meninggalkan engkau. Biarpun murid-murid yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, ini terdengar sangat baik ya. Apa yang dikatakan oleh Petrus ini adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Siapa orang yang tidak tersanjung ketika dia mengatakan, aku rela memberikan nyawaku untukmu. Ya, biasanya kalau lagi pacaran kan gombalnya begitu ya. Aku rela berkorban untuk kamu. Tetapi giliran sudah terjadi nanti boro-boro rela berkorban gitu ya. Ada hujan badai aja udah gak disamperin pacarnya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Petrus ini, apakah ini adalah perkataan yang berasal dari iman? Ketika ia berkata, Tuhan aku pengen berjalan di atas air, apakah ini adalah berasal dari iman yang sesungguhnya? Apakah ketika dia berkata, Tuhan aku akan kasih nyawaku untuk engkau, apakah ini benar-benar berasal dari hatinya yang mengasihi Tuhan? Belum tentu juga Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena Petrus punya sifat yang suka bertindak spontan. Bertindak tanpa berpikir. Makanya ketika dia berjalan di atas air, sudah bisa berjalan di atas air, kemudian dia mulai berpikir ketika ada angin mulai menyentuh kulitnya. Dia mulai, oh ini bahaya nih, mau tenggelam nih. Dan kemudian dia mulai ragu dan akhirnya hampir tenggelam. Nah, jadi Petrus kalau kita melihat kehidupannya, dia tidak menjadi batu karang yang teguh seperti arti namanya ketika diubah oleh Tuhan. Justru ia menjadi Petrus yang gagal. Dia menjadi batu karang yang gagal. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, apa yang dijanjikan oleh Petrus, dia tidak melakukannya. Ketika dia diingatkan kamu akan berkhianat, dia katakan tidak. Tetapi yang terjadi adalah, seperti yang semua kita tahu, salah satu kisah Petrus yang terkenal adalah dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Yang tadinya dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tetapi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia melarikan diri. Ketika Yesus disidang, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, ketika semua peristiwa itu sudah terjadi, Petrus dan teman-temannya kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 2-3 ya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-murid yang lain. Kemudian kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Kemudian mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu, teks ini memberitahukan kepada kita bahwa Petrus, sang batu karang tadi, sudah sampai pada titik terendah di dalam hidupnya, ketika ia kembali kepada kehidupannya yang lama. Dia dan teman-temannya merasa sudah tidak ada harapan lagi. Janjinya tidak bisa ia lakukan, imannya tidak terbukti. Justru terbukti gagal imannya kepada Tuhan. Tidak ada harapan lagi bagi dia. Bapak Ibu, saudara sekalian, hal ini juga sangat relate dengan kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan ya. Yang terkadang kita bisa berkata, hari ini Tuhan aku mengasihi engkau, tetapi besok lusa yang terjadi adalah justru sebaliknya. Hari ini kita beriman 100% kepada Tuhan. Apalagi ketika kita berada di gereja dan kita memuji Tuhan, kita bisa beriman. Tetapi besok ketika sesuatu terjadi dalam hidup ini, iman itu mulai kita ragukan.
Dan bahkan kita mulai gagal untuk ikut Tuhan. Seperti apa yang dialami Petrus. Kita dapat katakan ya bahwa Petrus ini adalah salah satu produk terbaik sebagai murid Yesus ya. Tetapi ternyata meskipun demikian, dia juga fail Bapak Ibu. Dia gagal. Dan hal ini mengingatkan kita semua bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, jika ia juga lengah dengan hidupnya, dengan kelemahan yang ia miliki, maka ia juga akan rentan terhadap dosa. Rentan untuk mengalami kegagalan iman. Namun Bapak Ibu, yang menjadi kabar baiknya bagi kita semua, meskipun kita adalah orang-orang yang suka bertindak ceroboh, kita mengalami kegagalan seperti Petrus, tetapi kegagalan Petrus yang suka bertindak ceroboh membuat ia merasakan kasih Allah yang ceroboh. Kita dapat melihat ketika Tuhan meladeni tindakan-tindakan ceroboh dari Petrus Bapak Ibu. Ketika Petrus dengan ceroboh berkata, aku pengen jalan di atas air, Tuhan meladeni apa yang diminta oleh Petrus. Tuhan kasih, oke silakan berjalan di atas air. Tuhan memenuhi permintaan Petrus. Dan yang lebih menariknya lagi, bahwa Petrus diberikan kesempatan lagi untuk menjadi murid Yesus. Ini apa Bapak Ibu? Kalau bukan kasih Allah yang luar biasa. Menurut saudara-saudara, kasih Allah itu seperti apa? Mungkin seperti lagu ada yang mengatakan kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu tidak terhingga. Tetapi menurut seorang yang bernama Cory Asbury, kasih Allah itu reckless. Kasih Allah itu ceroboh. Jadi sekitar tahun 2018, Cory Asbury, dia ini adalah penyanyi religi Kristen ya. Dia mengeluarkan satu lagu rohani dengan judul Reckless Love. Artinya kasih yang ceroboh, kasih yang nekat. Nah pada saat itu banyak orang-orang yang protes ke dia ya. Loh kok kamu bilang kasih Tuhan itu ceroboh? Kasih Tuhan itu sempurna. Jadi ganti aja judulnya menjadi perfect love atau kasih yang sempurna. Atau kasih Allah saja. Nah, tetapi menurut Asbury dia mengatakan tidak. Kasih Allah itu reckless. Kasih Allah itu ceroboh dan nekat. Nah salah satu lirik lagunya mengatakan seperti ini ya. Ketika aku menjadi musuhmu, engkau tetap mencintai aku. Engkau begitu sangat baik kepadaku. Ketika aku merasa tidak berharga, engkau justru menebus aku, membayar aku. Engkau sangat baik kepadaku. Jadi Asbury merenungkan bahwa kita ini memang benar ya orang Kristen. Kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali kita juga bertindak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hari ini kita mengatakan dengan mulut kita mengasihi Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama kita juga memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian Asbury merenungkan bahwa layaknya kasih seorang bapa kepada anaknya, Tuhan juga terus menerima kita. Memberikan berkatnya kepada kita, memberikan kebaikan-kebaikannya, bahkan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani dia. Apalagi nih kalau bukan kasih yang nekat, kasih yang ceroboh. Meskipun ketika dia memberikan kasihnya, memberikan berkatnya, ada kemungkinan lain bahwa kita juga nanti akan berkhianat lagi gitu. Tetapi Tuhan tidak memikirkan semuanya itu. Dia tetap rela memberikan kasihnya, berkatnya kepada kita. Roma 5 ayat 7-8 di sana dikatakan bahwa Tuhan mati di atas kayu salib saat kita menjadi musuh Allah. Bukan saat kita lagi baik-baiknya, kemudian Yesus mati di atas kayu salib. Biasanya orang rela berkorban buat orang yang baik. Jarang banget ada orang yang rela berkorban buat orang yang jahat. Tetapi justru Tuhan Yesus mati di atas kayu salib saat kita lagi jadi seterunya Allah. Saat kita lagi berdosa.
Perumpamaan di dalam Lukas 15 menunjukkan kepada kita tentang gembala yang ceroboh, yang menunjukkan kasihnya yang nekat kepada satu ekor domba. Jadi itu adalah perumpamaan domba yang hilang ya. Dia rela meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari satu ekor yang hilang. Kalau kita bandingkan yang satu ekor ini dengan yang 99, nggak ada bandingannya sebenarnya. Toh juga masih ada 99 yang bisa dipelihara. Tetapi gembala ini tidak memikirkan itu. Yang satu ekor tetap lebih penting juga dibanding dengan yang 99. Sama-sama penting. Sehingga ia rela pergi mencarinya. Bapak Ibu, bukankah ini adalah satu tindakan yang ceroboh menurut kacamata kita manusia? Dan Petrus mengalami kasih Allah yang reckless ini Bapak Ibu. Saat ia dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Ketika Yesus bertemu kembali dengan Petrus di dalam Yohanes 21 ayat 15, di sana dikatakan bahwa sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Orang mana di dunia ini yang gagal, sudah berkhianat, tapi dikasih kesempatan besar, dikasih kepercayaan besar untuk melakukan pelayanan yang luar biasa. Yaitu untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Padahal ada kemungkinan, ada konsekuensi yang mungkin akan terjadi, yaitu Petrus mungkin saja bisa mengkhianati Yesus lagi. Ketika nanti di dalam pelayanan dia bertemu dengan kesulitan, ada kemungkinan besar dia akan meninggalkan Yesus lagi. Meninggalkan imannya yang dulu begitu berapi-api dan kembali menjadi seorang nelayan. Tetapi seakan-akan Tuhan rela menanggung semua konsekuensi buruk yang mungkin akan terjadi. Asalkan Petrus tetap kembali kepadanya. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu, bagaimana akhir dari kehidupan Petrus ya. Dalam peristiwa Pentakosta yang juga minggu kemarin baru kita rayakan. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Ketika dia selesai berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan dalam pelayanannya menginjil luar biasa. Dan apa yang dia katakan, rela mati untuk Tuhan, terjadi Bapak Ibu. Menurut sejarah, Petrus itu mati dengan disalibkan ya. Disalib terbalik. Sama seperti apa yang dia katakan dulu bahwa dia rela mati untuk ikut. Ini juga mengingatkan kita semua bahwa ketika seseorang dijamah kasih Tuhan yang nekat, kasih Tuhan yang ceroboh, hal ajaib pun bisa terjadi. Bagi saya dan saudara, Tuhan rela memberikan kasih-Nya Bapak Ibu. Meskipun kita seperti Petrus, gagal dengan iman kita, hanya manis di bibir saja tetapi tidak manis di tindakan, tetapi dia rela memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan buat saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang merasa gagal, berada di dalam titik terendah dalam hidupnya, berada di dalam penyesalan, mungkin bisa melakukan take away yang pertama ini dalam 1 minggu ini. Mari bersama-sama kita belajar untuk membawa segala kegagalan kita kepada Tuhan. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, menghampiri Tuhan di dalam keraguan kita. Menghampiri Tuhan di dalam kerapuhan hidup yang saat ini sedang kita alami. Karena kenapa? Karena Ia adalah Tuhan yang rela memberikan kasih-Nya dengan nekat. Dan bahkan kasih-Nya itu yang akan datang menghampiri kita. Sama seperti ketika Ia menghampiri Petrus, kasih yang sama juga, kasih Allah yang sama juga akan menghampiri kita. Yang penting kita tidak melihat kegagalan iman yang kita alami saat ini sebagai akhir dari segalanya. Petrus
melihat bahwa kegagalan yang ia alami itu sudah sampai di titik terendah. Sehingga ia kembali kepada kehidupannya yang lama. Tetapi kasih Allah yang nekat datang menghampiri Petrus, Bapak Ibu. Jadi saya yakin sekali ketika ada satu kalimat yang mengatakan bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin saat ini kita di Indonesia dan semua di negara ya, anak-anak sudah terhindar dari penyakit polio ya, karena sudah ada vaksin polio. Tetapi Bapak Ibu, sebelum vaksin ini ditemukan oleh seorang yang bernama Jonas Salk, dia melakukan eksperimen gagal sebanyak 200 kali. Dan kemudian setelah berhasil menemukan vaksin, orang bertanya kepada dia, ya, bagaimana kamu melihat kegagalanmu yang 200 kali ini? Kemudian Jonas Salk menjawab, saya tidak pernah membuat 200 kegagalan. Tetapi saya dan keluarga saya menyebutnya sebagai pengalaman dan pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah berhasil menemukan vaksin polio tanpa 200 pengalaman sebelumnya. Hal yang sama juga dialami oleh Petrus, bahwa tanpa kegagalannya di masa lalu, ia mungkin tidak bertemu dengan kasih Allah yang sesungguhnya. Justru kegagalannya yang membuat dia bisa merasakan kasih Allah yang nekat, kasih Allah yang tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, gereja kita punya tagline, gereja bagi orang yang tidak suka dengan gereja. Unperfect people alone di gereja kita. Artinya bahwa kita di gereja adalah komunitas orang yang tidak sempurna. Gereja bukanlah komunitas orang-orang yang sempurna. Kalau mencari kesempurnaan, sulit kita temukan di dalam gereja. Tetapi gereja bisa saja dipenuhi oleh orang-orang yang pernah gagal. Bahkan mungkin hari ini sedang mengalami kegagalan. Dan mari Bapak Ibu, kita yang pernah mengalami kasih Allah yang nekat, mengalami kasih Allah yang ceroboh, belajar juga untuk menunjukkan kasih yang ceroboh tersebut kepada orang lain. Seorang anak bernama Ellen Emery mempertanyakan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tuanya kepada seorang pria yang jatuh di selokan gara-gara mabuk. Kemudian ketika orang tuanya menolong orang mabuk ini, menyediakan tempat tidur buat dia gara-gara sudah pingsan, kemudian diangkat dari selokan. Kemudian dia mempertanyakan kebaikan orang tuanya ini. Buat apa orang mabuk ini dibantu, Pak? Bahkan, ya nanti bisa muntah nih. Bahkan akan membuat kekacauan. Kemudian ibunya menjawab bahwa, ya aku tahu bahwa orang ini bisa saja nanti akan muntah dan buat kekacauan. Tetapi satu hal nak, orang ini sudah terjatuh. Tetapi sesudah ia sadar, ia pasti akan malu sekali. Oleh sebab itu, ia memerlukan dorongan yang penuh kasih supaya dia bisa melanjutkan hidupnya. Orang yang sudah terjatuh, seharusnya kita tidak menimpakan tangga kepadanya. Tetapi justru kita membantunya untuk bangkit, untuk berdiri kembali. Sehingga ia bisa berjalan dan melanjutkan kehidupannya. Kasih yang nekat, kasih Allah yang ceroboh, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah ceroboh Bapak Ibu. Orang-orang yang pernah gagal di dalam hidup ini. Dan bagikanlah itu, entah itu kepada keluarga di rumah, kepada anak, kepada orang tua yang mungkin mengecewakan kita, kepada karyawan, kepada rekan kerja, bahkan kepada murid di sekolah, atau kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas
untuk dikasihi, begitu menjengkelkan, tidak pantas untuk menerima kebaikan dari kita. Karena saya percaya bahwa ketika mereka disentuh akan kasih yang nekat, hidup mereka juga akan diubahkan. Terakhir ada seorang yang bernama Winston Churchill. Dia adalah mantan Perdana Menteri dari UK, Inggris ya Bapak Ibu. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, dia berhasil membawa Inggris kepada kemenangan, keluar dari masa gelap pada saat itu. Kemudian suatu hari seorang wartawan bertanya kepada dia, kira-kira pengalaman apa di sekolah yang paling berpengaruh dalam hidupmu sehingga engkau bisa membawa Inggris kepada kemenangan. Nah, kemudian Winston ini menjawab, pengalamannya yaitu pengalaman tinggal kelas. Dia mengatakan, saya bersyukur saya diberi kesempatan oleh sekolah dan guru-guru saya untuk tetap sekolah di sana. Meskipun saya tinggal kelas. Sehingga dengan demikian, saya memiliki 2 kali kesempatan untuk memperbaikinya. Saya memiliki 2 kali kesempatan untuk membuatnya menjadi benar. Dan kesempatan yang diberikan kepadanya, kasih yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah kepadanya, mengubah kehidupan dia. Dan dia menjadi salah seorang yang cukup berpengaruh di Inggris, Bapak Ibu. Ketika kasih itu kita bagikan kepada orang lain, saya juga percaya bahwa itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Dan seharusnya kita juga yang sudah menerima kasih Allah yang nekat, seharusnya kita juga belajar untuk membagikan kasih Allah yang nekat tersebut. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Sambil merenungkan akan firman Tuhan yang barusan kita dengar, mari kita menaikkan satu pujian. Kasih Yesus yang begitu indah di dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Sekali lagi dengan iman katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak Ibu, lagu ini mengingatkan kita betapa kasih Tuhan itulah yang selalu menyertai kehidupan kita, menyertai setiap jalan kita. Dan mari kita terus meminta kepada Tuhan, biarlah Ia juga boleh terus menolong kita untuk meresponi kasih Allah tersebut. Mari kita sekali lagi menaikkan lagu ini.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan dengan lembut, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya di dalam kasih-Mu sajalah kami merasa teduh. Hanya di dalam kasih-Mu lah kami boleh menemukan kembali iman kami. Hanya di dalam kasih-Mu yang tiada pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami, yang membuat kami bisa berjalan. Dan tolonglah kami Tuhan juga untuk belajar menunjukkan kasih itu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memberkati kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu untuk berkumpul bersama dan beribadah kepada-Mu. Dan kiranya Engkau yang memberkati setiap kami yang telah hadir pada hari ini Tuhan, baik yang juga yang mengambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan yang kiranya juga terus memberkati setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa setiap persembahan, perpuluhan yang akan diberikan dan mungkin sudah diberikan juga, Tuhan yang kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya, memberkati berlipat kali ganda. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, untuk memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, memberkati usaha pekerjaan yang dikerjakan, dan mereka juga yang mungkin saat ini mengalami pergumulan-pergumulan Tuhan, yang kiranya campur tangan membukakan jalan keluar yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang boleh terus menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Kristus datang kembali kedua kalinya. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Yaro Harefa untuk renungan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu. Senang sekaligus bangga saya bisa masuk dalam tim GCC Purwokerto yang luar biasa ini, yang ramah namun gahar. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha Bapak Ibu semua.
Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya hadirat-Mu nyata Tuhan. Dalam pujian